Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kita ketemu kembali dengan video pembelajaran matematika asik. Hari ini kita akan bahas tentang materi polinomial dengan kompetensi dasar 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini menentukan akar-akar persamaan polinomial. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa menentukan akar-akar persamaan polinomial. Namun jangan lupa, sebelum mengikuti pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang perhatikan cara menentukan akar-akar rasional persamaan suku banyak. Telah kita pelajari sebelumnya, bentuk umum persamaan suku banyak atau polinomial adalah an x pangkat n ditambah an-1 x n-1 ditambah dan seterusnya sampai ditambah a0 sama dengan 0. Untuk mencari akar-akar rasional persamaan suku banyak tersebut, syaratnya P(x) harus sama dengan 0. Maka terlebih dahulu kita harus memfaktorkan persamaan suku banyak tersebut. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, maka kita harus memeriksa apakah jumlah koefisien Px itu sama dengan 0. Jika iya, maka x sama dengan 1 merupakan akar dari Px sama dengan 0. Tapi jika tidak, maka kita harus lanjutkan langkah yang kedua, yaitu memeriksa apakah jumlah koefisien variabel berpangkat genap sama dengan jumlah koefisien berpangkat ganjil. Jika iya, maka x sama dengan 1 merupakan akar dari Px sama dengan 0. Tapi jika tidak, maka kita lanjutkan langkah yang ketiga, yaitu menentukan faktor-faktor dari nilai mutlak A0 di mana A0 tidak boleh sama dengan 0. Nah, lakukan dengan cara berikut ini. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita kerjakan dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah dijelaskan di depan tadi. Pertama adalah kita akan menentukan apakah jumlah koefisien dari persamaan suku banyak di atas, yaitu Px sama dengan x pangkat 3 min 4x pangkat 2 ditambah x ditambah 6 itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita jumlahkan. Untuk koefisien x pangkat 3 yaitu sama dengan 1. Koefisien dari x pangkat 2 sama dengan min 4. Koefisien dari x adalah 1 dan ditambah konstantanya adalah 6. Maka kalau dijumlahkan secara keseluruhan, hasilnya sama dengan 4, yang artinya tidak sama dengan 0. Nah, karena nilai dari Px itu tidak sama dengan 0, maka x sama dengan 1 bukan merupakan akar dari Px. Maka kita lanjutkan pada langkah yang kedua. Perhatikan untuk langkah yang kedua, kita jumlahkan koefisien variabel pangkat genap. Pangkat genap yaitu x pangkat 2. Koefisiennya berapa? Yaitu min 4. Kemudian ditambahkan dengan konstanta yaitu 6 sama dengan 2. Sedangkan jumlah koefisien variabel berpangkat ganjil yaitu x pangkat 3, koefisiennya adalah 1 ditambah koefisiennya dari x adalah 1, maka kalau dijumlahkan sama dengan 2. Sehingga dari situ dapat kita lihat bahwa jumlah koefisien pangkat genap sama dengan jumlah koefisien pangkat ganjil. Maka x sama dengan min 1 merupakan akar-akar dari Px. Karena x sama dengan min 1 merupakan akar-akar dari Px, maka kita akan menentukan hasil bagi Px oleh x plus 1
Dan dalam hal ini kita akan menggunakan cara Horner. Sekarang kita akan tuliskan koefisiennya. Koefisien dari X pangkat 3 adalah 1, koefisien dari min 4 X pangkat 2 min 4, koefisien dari X adalah 1, dan konstantanya 6. Pembaginya adalah X sama dengan min 1. 1 kita turunkan, 1 kali min 1, min 1, min 1 ditambah min 4, min 5, ya. Min 5 kali min 1 sama dengan 5, 1 tambah 5 sama dengan 6, 6 kali min 1 sama dengan min 6, kita jumlahkan sama dengan 0. Jadi sisa pembagiannya adalah 0. Nah, sekarang kita tuliskan hasil baginya untuk menentukan akar-akar persamaan polinomial yang lainnya. Dari hasil baginya, itu ada angka 1, min 5, dan 6. Karena derajat pada soalnya adalah pangkat 3, sedangkan pembaginya adalah pangkat 1, maka hasil baginya nanti ada berderajat 2. Sehingga dapat ditulis 1 kali X pangkat 2 ditambah min 5 kali X ditambah 6. Sehingga hasil baginya adalah X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 6. Sehingga akar rasional persamaan suku banyak X pangkat 3 min 4 X pangkat 2 ditambah X ditambah 6 sama dengan 0 dapat kita tuliskan X plus 1 kali X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi untuk X pangkat 2 min 5X plus 6. Ini kita bisa faktorkan 6 untuk konstantanya dan variabel X-nya adalah min 5. Sehingga kalau kita buat sebagai faktor atau kita faktorkan bisa menjadi X min 2 kali X min 3. Jadi faktor-faktor dari persamaan tersebut di atas adalah X plus 1 X min 2 kali X min 3. Sehingga pembuat nolnya adalah X plus 1 sama dengan 0 dan X min 2 sama dengan 0 serta X min 3 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan min 1. X min 2 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 2. Sedangkan X min 3 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 3 min 4 X pangkat 2 ditambah X ditambah 6 sama dengan 0 adalah min 1, 2, 3. Untuk lebih jelas lagi, kita perhatikan atau kita coba untuk mengerjakan contoh yang kedua secara bersama-sama. Perhatikan contoh yang kedua, jika X sama dengan 2 merupakan salah satu akar dari persamaan 2X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 dikurangi AX pangkat 2 dikurangi 20X ditambah 12 sama dengan 0, tentukan himpunan penyelesaian dari akar yang lainnya. Maka sebelum menentukan atau mencari akar-akar penyelesaian yang lainnya, terlebih dahulu kita cari nilai A-nya dengan cara mensubstitusikan X sama dengan 2 ke persamaan 2X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 dikurangi AX pangkat 2 dikurangi 20X ditambah 12 sama dengan 0. Sekarang kita ganti nilai X dengan 2. 2 kali 2 pangkat 4 ditambah 5 kali 2 pangkat 3 dikurangi A kali 2 pangkat 2 dikurangi 20 kali 2 ditambah 12 sama dengan 0. Maka dapat kita hitung bersama 2 pangkat 4 yaitu 16 dikali 2 32. 2 pangkat 3 8 dikali 5 40. 2 pangkat 2 4 kali A min 4A. 2 kali 20 40 ditambah 12. Dari sini dapat kita kelompokkan sehingga dapat kita tulis, namun sebelumnya 40-nya sejenis dengan tanda berbeda bisa kita coret sehingga cukup kita menuliskan 44 dikurangi 4A sama dengan 0. Jadi nilai 4A sama dengan min 44 sehingga A sama dengan min 44 dibagi min 4 yaitu sama dengan 11. Nah, sekarang kita akan masukkan nilai A dalam persamaan polinomial di atas, yaitu 2X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3
A-nya kita ganti 11, jadi kita tuliskan min 11x pangkat 2 dikurangi 20x ditambah 12 sama dengan 0. Baru kemudian kita akan menentukan akar-akar dari persamaan tersebut dengan menggunakan cara Horner. Pertama, kita akan tuliskan koefisien dari x pangkat 4 yaitu 2, koefisien dari x pangkat 3 adalah 5, koefisien dari x pangkat 2 min 11, koefisien dari x adalah min 20, dan konstantanya adalah 12. Pembaginya adalah x sama dengan 2. Maka 2-nya turun, 2 kali 2 sama dengan 4, 5 ditambah 4 sama dengan 9, 9 kali 2, 18. Min 11 tambah 18 sama dengan berapa? Yaitu 7. 7 kali 2, 14. Min 20 tambah 14 sama dengan yaitu berapa? Min 6. Min 6 kali 2 sama dengan min 12. 12 tambah min 12 sama dengan 0. Nah, karena sisa 0, maka 2, 9, 7, dan min 6 disebut sebagai hasil pembaginya. Namun, hasil baginya dalam penulisannya harus memperhatikan derajat pada soal polinomialnya, yaitu di mana pada soal itu berderajat 4 dan pembaginya adalah 1, maka 4 dikurangi 1 sama dengan 3, sehingga hasil baginya nanti berderajat 3. Dan penulisannya menjadi 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 6. Setelah kita mengetahui hasil baginya, maka kita bisa menentukan akar-akar rasional persamaan polinomial tersebut dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah dijelaskan pada awal pertemuan tadi. Di mana langkah pertama kita jumlahkan koefisien-koefisien pada soal polinomial di atas, di mana koefisien x pangkat 3 adalah 2 ditambah koefisien x pangkat 2 adalah 9 ditambah koefisien dari x adalah 7 ditambah min 6, sehingga hasil keseluruhannya adalah tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, maka x sama dengan 1 bukan merupakan akar dari hx. Maka kita lanjutkan langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita harus mengetahui apakah jumlah koefisien pada variabel berpangkat genap sama dengan jumlah koefisien variabel berpangkat ganjil. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama untuk pangkat genapnya. Koefisien dari kuadrat 9 dan konstanta min 6 kita jumlahkan, yaitu sama dengan 3. Sedangkan jumlah koefisien variabel berpangkat ganjil, kita hitung koefisien dari x pangkat 3 adalah 2 dan koefisien dari x adalah 7, kita jumlahkan adalah 9. Nah, di sini kita lihat bahwa koefisiennya tidak sama. Dan demikian maka x sama dengan min 1 bukan merupakan akar dari hx. Atau kita lanjutkan untuk langkah yang ketiga dengan memperhatikan nilai mutlaknya atau nilai konstantanya, yaitu konstantanya min 6, maka nilai mutlaknya ada 6, maka kita cari faktor dari 6, yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Tadi setelah kita uji coba untuk nilai 1 dan min 1 pada penjelasan sebelumnya, keduanya bukan merupakan faktor penyelesaian dari persamaan polinomial tersebut. Jadi tidak usah kita gunakan atau kita hitung dengan menggunakan cara Horner. Langsung kita coba menggunakan cara Horner dengan nilai faktor yaitu sama dengan 2 saja. Nah, kita lihat di sini koefisien dari x pangkat 3 adalah 2, koefisien dari x pangkat 2 adalah 9, koefisien dari x adalah 7, dan konstantanya adalah 6. Kita kerjakan dengan cara Horner, dengan kita uji coba untuk faktornya adalah sama dengan 2 atau min 2. Sehingga kedua kita turunkan sama dengan 2, 2 kali min 2, min 4, 9 tambah min 4 sama dengan 5. 5 kali min 2 berapa? Yaitu min 10. 7 kali ditambah min 10, yaitu min 3. Min 3 kali min 2, yaitu berapa? Kemudian 6, jadi sisanya adalah 0.
Karena sisanya 0, maka min 2 itu merupakan faktor dari persamaan tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan untuk hasil pembagiannya. Kita lihat di situ ada angka 2, 5, dan min 3. Kita coba dengan cara Horner, yaitu dengan pembagi min 3. 2 turun ke bawah 2, 2 kali min 3, min 6. 5 ditambah min 6 sama dengan min 1, min 1 kali min 3 sama dengan 3. Min 3 ditambah 3 adalah 0. Nah, karena sisanya 0, maka min 3 juga merupakan faktor dari HX. Sehingga persamaan suku banyak HX, 2 itu 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 7x min 6 memiliki faktor-faktor sebagai berikut, yaitu untuk x sama dengan min 2 yang dapat kita tuliskan menjadi x plus 2, dan untuk x sama dengan min 3 dapat kita tuliskan menjadi x plus 3, dan hasil baginya tadi yaitu terdiri dari angka 2 dan min 1 dapat kita tulis dengan 2x min 1. Jadi artinya 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 11x pangkat 2 dikurangi 20x ditambah 12 sama dengan 0 memiliki faktor x min 2, dan hasil baginya tadi adalah 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 7x min 6 sama dengan 0, dimana tadi hasil baginya bisa kita uraikan menjadi x plus 2, x plus 3, dan 2x min 1. Sehingga membuat 0 dari persamaan suku banyak tersebut adalah x min 2 sama dengan 0, x plus 2 sama dengan 0, x plus 3 sama dengan 0, dan 2x min 1 sama dengan 0. Untuk x min 2 sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan yaitu min sama dengan 2. Sedangkan x plus 2 nilai x-nya adalah x sama dengan min 2. Untuk x plus 3 sama dengan 0, berapa nilai x-nya? Yaitu x sama dengan min 3. Sedangkan 2x min 1 sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan 1/2. Jadi, himpunan penyelesaian dari akar yang lain selain x min 2 adalah min 2, min 3, dan 1/2. Nah, demikian tadi penjelasan dari akar-akar rasional dari persamaan suku banyak. Jangan lupa subscribe dan like agar bisa selalu mengikuti video pembelajaran ini. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.